Iya, saya minum. Puluhan pelajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Sumberberingin, Jawa Timur diduga mengalami keracunan makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 3 Desember 2025. Para siswa yang diduga keracunan ini dilarikan ke Puskesmas Sumberberingin. Sejumlah korban mengaku mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi susu dari MBG SPPG Al-Hidayah. Total terdapat 77 orang korban yang diduga mengalami keracunan. Informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jatim Timur, Sinca Ari. Silakan rekan Sinca Ari dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Iraka, betul sekali. Kemarin di Puskesmas Sumberberingin, Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso, ini banyak menangani pelajar dan juga beberapa guru dari 5 sekolah yang ada di Kecamatan Sumberberingin. Mereka mendapatkan perawatan setelah diduga mengalami keracunan. Sekali lagi diduga mengalami keracunan pasca mengkonsumsi makan gizi gratis. Adapun para pelajar dan juga guru yang berjumlah sekitar 77 orang ini berasal dari TK hingga SMK, diantaranya TK Teratai, MTS Sumber Gading, SMK Negeri 1 Sumberberingin, kemudian dari SD Negeri Sukarejo 1, serta SD Negeri Rejo Agung 1. Kami informasikan terlebih dahulu, jadi kemarin itu pada saat informasi awal sekitar pukul 11 siang, itu semula ada 48 kabel pertama. Namun semakin sore jumlahnya ini jadi semakin meningkat hingga 73 orang. Dan semalam kami konfirmasi kepada Camat Sumberberingin, yaitu Prabowo Nugroho, itu sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini para pelajar dan juga guru yang sempat dirawat karena dugaan keracunan MBG ini sudah berhasil dipulangkan setelah menjalani perawatan intensif. Dan kami informasikan juga, jadi sekalipun terus bertambah hingga sore, pada pukul 11 hingga sore itu juga berangsur-angsur satu persatu siswa dan juga guru ini pulang ya, setelah mereka menjalani perawatan dan mendapatkan perawatan medis dari para tenaga kesehatan di Puskesmas Sumberberingin. Dan kami informasikan kemarin pasca dilakukan penanganan, ini PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Arif Sudibyo ini langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh pada sampel menu MBG dari SPPG Al-Hidayah di Kecamatan Sumberberingin. Ini mereka mengatakan bahwasanya tidak hanya mengecek makanan dan susu saja, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan on-track begitu. Dan karena itulah dari Dinas Kesehatan sendiri menegaskan pihaknya belum berani memastikan sebelum hasil pengetesan uji laboratorium diketahui terhadap makanan-makanan dari MBG tersebut. Dan kemarin Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu Fatur Rosi juga turun langsung ke TKP didampingi oleh Forkopimda di Kecamatan Sumberberingin. Ini meninjau langsung para pelajar dan juga guru yang mendapatkan perawatan di Puskesmas Sumberberingin. Ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fatur Rosi menyampaikan pemerintah tak boleh gegabah dalam mengambil kesimpulan meskipun dugaan awal mengarah pada konsumsi makanan atau minuman dari program MBG, namun pihaknya tetap meminta untuk menunggu hasil dari uji laboratorium. Karena itulah kemarin Dinas Kesehatan diminta segera melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan ataupun juga minuman yang dikonsumsi oleh siswa. Dan selain itu juga, Rosi juga meminta SPPG untuk meninjau ulang standar operasional prosedur atau SOP penyajian maupun distribusi makanan, gitu ya. Ia menegaskan bahwasanya MBG merupakan program nasional yang baik dan juga harus didukung. Dan kejadian ini menurutnya lebih bersifat teknis dan perlu ditelusuri lebih jauh agar tidak terulang. Demikian kira-kira laporan saya langsung dari Kabupaten Bondowoso. Kalau kita dari analisa tidak bisa sebelum kita melakukan pengetesan dari laboratorium. Karena nanti kan ada beberapa bahan makanan yang digunakan. Nah itu nanti yang mana itu nanti yang hasilnya yang ada cemaran atau itu nanti baru kita pastikan setelah kita periksa. Karena setiap SPPG itu kita minta memang untuk menyimpan ini
makanan yang disampaikan ke siswa itu sampelnya kita minta untuk disimpan selama 2 hari. Gitu, untuk jaga-jaga ini 2 hari itu maksudnya di dalam lemari pendingin, jaga-jaga kalau ada kejadian itu nanti kita bisa tetap ambil sampelnya, lalu kita lakukan pemeriksaan karena keracunan ini kan ada yang langsung, ada yang masih lambat gitu ya. Ke siswa itu atau menerima manfaat atau seperti apa, Pak? Oke. Kalau syarat makanan sebenarnya yang penting fresh itu, terus ada izin PIAD yang ada di Kecamatan Sumberwringin. Oleh karena itu maka saya ingin memastikan kejadiannya seperti apa. Informasinya setelah saya di sini ada 77 anak dan 2 guru yang membutuhkan perawatan. Ya. Setelah kita coba cek informasinya, ya karena ada asupan makanan atau minuman dari program NPG. Tetapi ini harus kita cek dulu kebenarannya. Kenapa? Karena sebenarnya STPG di Sumberwringin ini melayani kurang lebih 40 sekolah dengan menu yang sama. Sementara yang terdampak hanya 5 sekolah. Begitu ya. Makanya kan kita harus cek dulu. Ya, tidak bisa kita mengambil satu kesimpulan dikarenakan oleh ini. Nah, itu harus dicek dulu. Saya minta kepada teman-teman dinas kesehatan untuk cek dulu ya dari segi makanan dan minumannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta juga ya teman-teman di STPG ini dicek terkait dengan SOP-nya seperti apa, ya. Kemudian lebih dari itu, bagi anak-anak yang hari ini mendapatkan perawatan harus dipastikan anak-anak sehat dulu, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan memastikan tidak dehidrasi. Kemudian juga yang mual-mual tentu harus ada obat anti mual. Prinsipnya anak-anak harus dilayani. Ada 17 anak yang hari ini masih di puskesmas ini, selebihnya yang dari 77 itu sudah pulang. Ya, alhamdulillah ya. Yang masih 17 anak masih di sini. Oleh karena itu kita melihat bahwa program ini adalah program yang baik. NPG ini menjadi program prioritas nasional, harus kita dukung. Nah, terkait dengan kejadian ini tentu bukan karena programnya, tetapi ini hanya persoalan teknis saya melihat. Yang tentu harus ditelisik, dikaji lebih jauh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.